nanti akan memasuki Ramadan itu untuk latihan siap. Kalau kata Allah A ya A, kata Allah B B. Ya meskipun belum bisa melaksanakan, misalnya kutiba alaikumul qisos. Bisa belum melaksanakan? Belum. Maka ulil amri melihat, oh belum bisa nih. Belum ada tamkin, belum dikasih tamkin oleh Allah, belum bisa kita laksanakan. Tapi ada keinginan dalam hati, kalau hukum Islam berjalan di qisos. Ya, ada dalam hati keyakinan ini harusnya ditegakkan ini. Nah, sekarang tidak. Umat Islam lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya ibadah-ibadah ritual saja. Haji, umroh, ya, saum. Tidak memperhatikan hal-hal yang lain yang urusannya sifatnya benar-benar iqamatuddin. Kenapa begitu? Ya seolah-olah tidak yakin kalau ini juga perintah Allah. Seolah-olah tidak yakin kalau menegakkan din, iqamatuddin perintah Allah. Nah itu, jadi jangan kita ini tanpa iman memasuki bulan Ramadan, alias keyakinan tadi itu. Maka saya ulangi, yang dimaksud dengan qalbun salim itu ya salamatul qalbi minasyak, keselamatan hati dari keraguan. Dan itu harus diilmui, kemudian yakin, dipraktekkan. Ramadan itu sebagai mumarosah saja, pembiasaan. Misalnya kalau ada hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi'i syiyam minal lail aw fi riwayatin ukhra qabla al-fajri fala syiyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan saumnya pada malam hari atau sebelum fajar, fala syiyama lah, maka tidak ada saum. Misalnya contoh seperti itu. Bayangkan kita disuruh latihan, pas mau saum niatin, benar-benar niat ibadah karena Allah setiap malam, bukan niat saum satu malam Ramadan untuk sampai habis. Enggak begitu. Itu setiap hari kita niatin. Itu latihan kan? Nah, apakah ini berlaku pada bulan Ramadan saja? Kita memurnikan niat untuk ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Ya Allah, saya niat ibadah saum. Ia berlaku untuk semua ibadah. Fala syiyamalah, tidak ada saum kalau tidak niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada saum kata Nabi, itu tidak diakui saumnya. Ya enggak ada saum. Sekarang apakah ibadah yang lain begitu juga? Ya sama saja. Salat gak niat ibadah, ya fala salat lah, sama saja. Sekarang kita mau datang ke sini, niat silaturahim, ya niatnya ibadah dengan silaturahim, ya bernilai bisa. Semua ibadah kita niatkan dan itu latihan di bulan Ramadan setiap malam. Nah maka kalau tadi disadari bahwa motivasi-motivasi dari Allah dan dari Rasulnya itu, ya itu motivasinya gaib. Dan kalau kita siapkan kondisi keyakinan kita dengan qalbun yang salim tadi, ya tidak ada ragu sedikit pun, jadi insya Allah. Sehingga harapan kata Allah la'allakum tattaqun itu bisa, ya karena al yakin ya di dalam hati, ya kalau kata Abdullah bin Mas'ud, ya Imam Bukhari berkata Abdullah bin Mas'ud, al yakinu huwal imanu kulluh. Yakin itu yaitu iman. Ya, yakin itu ya iman. Keseluruhannya yaitu iman. Jadi bagaimana hati ini yakin tanpa keraguan sedikit pun terhadap kebenaran. Kemudian pembiasaannya nanti di bulan Ramadan ini kita biasakan seluruh ibadah kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau nanti Ramadan itu lahir kita dengan hati yang siap seperti itu, yang dengan keyakinan yang kuat, maka kalau Allah lihat, oh ini kayaknya sudah layak perang misalnya. Kata Allah, oh ini kayaknya umat ini sudah layak perang ini, sudah saatnya dipisahkan nih. Mana umat yang benar-benar beriman, mana umat yang cuman katanya-katanya. Kalau sudah menurut Allah sudah pantas, ya karena keyakinannya, jadi nanti. Dan kita misalnya mudah-mudahan termasuk ya di dalamnya.
yang punya keyakinan itu. Perang, wow, semangat. Bukan perang, aduh mana bisa perang? Mana kita nggak punya tank baja, mana nggak ada tembakan. Jangan ngomong lah, tinggal pencet tombol aja kita udah hancur. Nggak begitu sambutannya. Kalau memang beriman, kalau memang sudah saatnya, misalnya. Tapi sekarang kan kita belum diperintahkan ke sana. Oleh struktural kita hanya diperintahkan hal-hal yang ya korban hartanya, ya infak 10%, ya ini kewajiban dari daulah untuk pendidikan, untuk ini, ya kan begitu. Baru diperintah seperti itu. Pak, toh bukan kita juga yang mengeluarkan rezeki, Allah juga yang ngasih rezeki. Cuman modal keyakinan saja kadang itu. Ya, kadang kita sudah niat, saya mau bersungguh-sungguh lah, saya mau ngasih ini nih buat si ini. Tahu-tahu datang saja rezekinya tanpa kita duga-duga. Enggak kita jadi keluarin punya kita lewat orang lain, jadi kita kasih. Pernah nggak tuh begitu? Sering mungkin. Atau kita mau berinfak untuk apa? Untuk masjid misalnya. Tapi saya nggak punya uang. Tapi saya pengen lah ikutan. Ini harus saya sisihin buat masjid misalnya. Tahu-tahu datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Akhirnya kita bisa ngasih masjid. Bukan karena ngambil punya kita. Cuman karena yakin saja niat pengen. Pernah nggak begitu? Mungkin sering. Itu karena kita yakin. Tapi kalau belum daulah, belum dari wilayah, belum dari dihitung-hitung, tekor nih tiap bulan. Ya kan? Seolah seperti tidak yakin. Katanya punya Allah, innallaha huwarrazzaqul matin. Ya. Makanya tuh ayat tentang ibadah itu setelahnya tentang rizki kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Coba kenapa kalau Allah menggandengkan kewajiban ibadah terus setelahnya kamu tuh bukan saya suruh ngasih rezeki ke saya kata Allah. Enggak pula kamu suruh saya enggak minta dikasih makan sama kamu. Allah yang memberi rezeki. Karena memang sekarang kita lihat kenyataannya banyak ibadah nggak kita bisa lakukan karena kurang yakin kita ini masalah rezeki. Banyak, ya kan? Banyak. Bukan karena kita miskin, bukan. Karena keyakinan terhadap kalau Allah itu pemberi rezeki. Cuman harus dipraktekkan baru kerasa. Harus dipraktekkan, nggak bisa cuman misalnya dengan baca keilmuan langsung jadi tumbuh yakinnya, nggak bisa. Diyakini, dipraktekkan baru kerasa nanti. Baru kerasa tuh iya ya benar juga Allah itu ya. Iya ya memang Allah itu pemberi rezeki. Harus dipraktekkan. Ya. Nah, ini yang bisa disampaikan masalah terkait dengan hati yang suci, keyakinan kita kepada Allah. Adapun terkait dengan masalah sesama kita, ini karena silaturahim, ya. Jadi mudah-mudahan hati kita ini tadi bisa bersih keyakinannya kepada Allah dulu pertama, kepada Allah dulu, baru kemudian sesama kita. Ya, maka gambaran ayat di Quran surat Al-Hasyr, ya, ayat 9 ayat 10, ya. Itu yang mencontohkan kepada kita bagaimana ukhuwah itu la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Quran ayat 9. Itu bagaimana bisa terrealisasi sesama kita. Ya sering silaturahim. Kalau nggak silaturahim nggak kerasa, kita nggak akan mungkin bisa merasakan penderitaan sahabat kita kalau jarang silaturahim. Ya kan bisa dirasakan itu. Tapi kalau sering ketemu kita akan bisa ada rasa. Terus yang kedua doa di Quran surat Al-Hasyr ayat 10-nya. Rabbana la walladzina min ba'dihim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya. Nah, ini kita minta kepada Allah supaya tidak ada ghil, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam. Ahlu surga yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW yang kata Rasulullah yatlu alaikumur
rajulun min ahlil jannah, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Itu setelah dilihat hadisnya, yang pertama ya, ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyah. Jadi di hatinya itu tidak ada ghish, ghasya ya ghisyu, ghashash. Dari ghashash itu curang, kebalikan dari an-nushu. Jadi hatinya itu nggak polos kalau bergaul itu. Ada apa ya? Unsur intrik lain gitu loh. Bukan karena Allah. Kita tuh kalau bergaul nih sama muslim harusnya ya polos saja karena Allah murni. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang bukan karena Allah gitu. Sehingga kita berbuat atau memang menipu itu sendiri, risya. Terus tidak pernah iri terhadap pemberi yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi ghil, risya, hasad dan lain-lainnya itu bagaimana bisa bersih sama kita. Ya. Maka petunjuk ayatnya jangan cuma disimpan. Maka salah, saya kurang setuju kalau ada bahasa udah lupakan kesalahan orang lain, bukan dilupakan. Wal kadzibina al-ghaidha wal afina anin nas, bukan cuma dilupakan. Kalau lupa nanti pas ingat lagi muncul lagi tuh. Dimaafkan. Jadi disimpan, nggak diungkapkan, nggak diumbar, nggak dijadiin gibah kepada orang lain, disimpan, lalu dimaafkan. Wal kadzimin al ghaidha wal afina anin nas. Maafin. Nah ini bisa nggak? Insya Allah bisa. Ya. Untuk apa? Supaya dapat rahmat Allah tadi. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua. Ya. Memberikan petunjuk kepada kita agar memang Ramadan kita ini benar-benar dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Ya. At-taqwa katasluha huna. Ya, keyakinan kita diperkuat dalam menyambut Ramadan ini dan sehingga kita termasuk yang Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf ya. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Amin. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.